Halo, sampai jumpa kembali dengan saya Agung Toto Ibowo. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Lebih spesifik, hari ini kita akan belajar tentang deep learning. Pada pertemuan ini mungkin kita akan belajar tentang pendahuluan, apa yang dimaksud dengan deep learning. Ini nanti yang akan kita cover pada materi kali ini. Deep learning ini sebenarnya adalah sebuah terminologi, gitu ya. Atau kalau kita lihat di sana terminologinya adalah kita akan memiliki deep structure learning. Kenapa? Karena dalam konteksnya proses pembelajaran yang berbasiskan artificial neural network ini nanti akan dibangun dengan adanya sejumlah layer atau lapisan yang sangat banyak. Karena ada jumlah lapisan yang sangat banyak itulah, maka kita akan sebut sebagai sebuah deep. Ya. Boleh nggak kalau seandainya multi-layer perceptron kita katakan sebagai deep learning? Mungkin tidak ada orang yang mengatakan ya atau tidak dengan jelas, gitu ya. Namun dari sisi jumlah layer, kalau seandainya kita sudah memiliki jumlah layernya adalah lebih dari 3, maka sebenarnya itu sudah bisa kita katakan sebagai deep learning. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi dalam deep learning? Yang terjadi di sana adalah sebenarnya dari masing-masing lapisan itu, lapisan multi-layer perceptron itu, kita akan mempelajari ada ekstraksi ciri dari input, dicarikan ekstraksi ciri atau features, terus kemudian dari features tersebut kita ekstrak menjadi higher level features, kita ekstrak lagi, dan seterusnya. Sebagai contoh misalkan kalau kita memiliki ada wajah, maka wajah itu dalam proses pembangunannya high level features-nya adalah berupa wajah. Tapi dalam features yang lebih rendah kita bisa memiliki ada hidung, ada mata, ada mulut dan yang lainnya. Kalau kita fokus lagi kepada hidung, maka di sana ada goresan. Dan goresan itu mungkin ada yang berupa lengkungan, garis dan juga yang lainnya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai features. Dan features ini yang akan dipelajari oleh deep learning. Dari sisi arsitektur, kalau kemarin misalkan teman-teman sudah belajar tentang artificial neural network, di sana ada kenal arsitektur. Dan arsitektur dalam deep learning ini diaplikasikan dalam berbagai macam arsitektur. Ada yang arsitekturnya berbasiskan deep neural network atau berbasiskan jaringan saraf neuron itu sendiri. Ada juga yang berbasiskan deep belief network, graph neural network, recurrent neural network, ataupun convolutional neural network. Mungkin dalam pertemuan ini saya hanya mengajarkan atau menjabarkan dua saja. Contoh misalkan recurrent neural network, di mana salah satu kelebihannya adalah kita akan bisa mempelajari data, korelasi antara satu data dengan data yang lain dalam konteks time series data. Kenapa kok bisa menjadi seperti itu? Alasannya adalah dalam recurrent neural network terdapat sebuah loop weight yang merupakan output dari satu neuron kembali ke neuron itu sendiri, sehingga seolah-olah kita bisa mengingat apa yang terjadi di beberapa waktu yang lama. Dalam konteks deep learning, ini sebenarnya merupakan sebuah teknologi atau pendekatan yang boleh dikatakan sukses. Kenapa? Karena dia bisa diaplikasikan di beberapa area. Ada area computer vision, ada area speech recognition, natural language processing, dan juga yang lainnya. Sebagai contoh misalkan dalam computer vision. Di computer vision kita bisa mengambil ada image 1, image 2, image yang lain, di mana dalam image itu mungkin ada wajah dari manusia. Kita tahu bahwa manusia memiliki ada yang dinamakan dengan gender, maka kita bisa melakukan proses klasifikasi, apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Atau mungkin kita juga bisa melakukan segmentasi. Sebagai contoh tadi, kalau kita menginginkan keberadaan dari hidung, maka kita bisa mencari tahu, oh hidung berada di mana, seperti itu. Dan mungkin dikembangkan lebih jauh, bisa juga dimanfaatkan untuk proses comment. Sebagai contoh misalkan kalau teman-teman memiliki HP yang ada perintah seperti ini, maka sebenarnya itu memanfaatkan teknologi yang ada di computer vision. Dari sisi history, deep learning ini sebenarnya sudah berkembang, dan perkembangannya mungkin saat itu belum dinyatakan sebagai deep learning. Kita mulai dari adanya sebuah perceptron yang dinyatakan dengan adjustable weight, gitu ya.
Dan dari sana, karena weight atau bobot itu sendiri bisa dilakukan perubahan, dan perubahannya bergantung dari data atau data driven, maka di situ muncul istilah proses learning. Gitu ya. Nah, perseptron ini dalam prosesnya ini mengalami kendala. Kenapa? Karena saat itu orang belum mengetahui bahwa data itu memiliki sifat. Salah satunya adalah ada data yang dinamakan dengan linear variable, sebagai contoh kasus OR, terus atau N. Terus juga ada data yang non-linear variable. Nah, perseptron ini tidak bisa mengatasi non-linear variable dalam kasus contoh misalkan adalah XOR seperti itu. Namun dalam perkembangannya muncul ada lapisan lain yang dinyatakan dalam multilayer perseptron dengan proses pembelajarannya adalah ada feed-forward neural network. Terus kemudian berkembang sehingga muncul ada algoritma SVM dan juga ada deep neural network, di mana deep neural network ini terus-menerus berkembang sehingga di tahun 98 Yan LeCun ini mempropos ada sesuatu yang dinamakan dengan convolutional neural network. Ini adalah arsitektur yang dipropos oleh Yan LeCun dalam proses membaca kode POS, gitu ya. Jadi ada tulisan tangan kode POS, dikenali apakah digit 0, 1, 2, 3 hingga 9 dan juga yang lainnya. Dan ini menginspirasi beberapa peneliti yang lain. Pada tahun 2012 muncul ada sebuah challenge yang dinamakan dengan ImageNet dengan jumlah dataset atau label data yang dimiliki ada 10 juta. Ini sangat besar pada saat itu terhadap 10.000 kategori. Nah, contoh misalkan kategori yang ada mobil, ada kucing, ada ikan, ada bunga, dan juga yang lainnya. Nah, dari sana ternyata salah satu pemenangnya ini memanfaatkan Deep Convolutional Neural Network. Nah, apa yang ada di sana? Pada tahun 2012 ini tim pemenang memanfaatkan sebuah arsitektur yang dinamakan dengan AlexNet, di mana dia memanfaatkan teknologi yang mirip dengan TNet dengan operasi konvolusi. Yang terjadi di sana adalah terdapat 5 lapisan layer yang merupakan layer konvolusi dan juga ada 3 fully connected layer yang mirip dengan artificial neural network. Nah, dari situ mungkin arsitekturnya bisa dijabarkan kurang lebih seperti ini. Jadi image yang ada dilakukan operasi konvolusi, dilanjutkan lagi dengan operasi konvolusi, demikian seterusnya sampai yang bagian akhir adalah fully connected layer. Kalau belum mengetahui tentang operasi konvolusi tidak masalah, nanti kita akan coba pelajari pada materi yang akan datang. Deep learning kemudian berkembang dengan ada propose dari orang-orang lain, peneliti-peneliti lain. Contoh misalkan 2013 muncul ZNet, terus kemudian ada GoogleNet, VGG, ResNet dan juga yang lainnya, dan terus berkembang hingga saat ini.